warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita perwakilan dari OSIS SMK Wicaksana ingin mewawancarai Bapak Haris selaku Kepala Sekolah. Perkenalkan, nama saya Erlinda Apriliani dari kelas 11 Farmasi. Dan perkenalkan, nama saya Saputra Agustiana dari kelas 11 TKJ 1. Silakan Bapak perkenalan. Saya Haris Usman dari Keperawatan 1. Saya alhamdulillah kepala sekolah di SMK Wicaksana Al-Hikmah yang alhamdulillah diberi kepercayaan lah jadi kepala sekolah. Selama berapa tahun nih Pak? Bertahun-tahun. Jadi ini dalam rangka SMK yang ke-13 tahun nih, kita mau wawancara Pak Haris. Boleh ya Pak? Siap. Gimana sih Pak perjuangan membangun SMK dari pertama? Ya, SMK itu berdiri tahun 2010 dan kita kemarin memang baru merayakan bahasanya ulang tahun lah ya, atau hari lahir yang ke-13 per tanggal 24 Mei. 24 Mei itu hari lahirnya akta atau nota dari dinas, SK pendirian dari dinas, sehingga ketika ada SK itu kita niati sebagai hari lahir. Padahal perjuangan sebelum itu sudah ada beberapa rekan, terutama rekan-rekan dari Akper dulu yang ikut membantu dalam proses pendirian, pengajuan proposal dan sebagainya, sehingga akhirnya ya bisa disahkan. Awalnya itu 2010 hanya jurusan farmasi dan keperawatan yang kita ajukan. Jadi TKJ belum ada. TKJ agrobisnis itu lahir di tahun 2015. Jadi kita alhamdulillah sudah 13 tahun. Awalnya 2 jurusan. Awal pendaftar itu, awal siswa itu hanya sekitar 60-an, sampai dengan sekarang alhamdulillah bisa mencapai 500-an. Kita beberapa tahun yang lalu sempat 600-an, tetapi setelah pandemi malah agak berkurang memang karena pas pandemi itu. Tapi alhamdulillah kita tetap mensyukuri bahwa kita sebagai manusia itu ya manusia semakin berkembang gitu. Bukan yang tumbuh ke samping. Gitu. Suka dukanya apa aja sih Pak selama 13 tahun di SMK ini? Oh, banyak banget suka dukanya ya. Sukanya itu kalau melihat anak-anak alumni yang sekarang sudah sukses di luar sana, itu senang banget. Jadi memang karena tujuan kita sebagai pendidikan itu kita mengawal ya, kita hanya memberikan ilmu, tetapi pada endingnya memang rezeki itu Allah yang menentukan. Seperti tadi barusan saya menemui alumni yang akan berangkat ke Jepang. Itu kemarin ada Mbak Jihan, yang tadi itu ada Mbak Francisca Sitoy. Saya terus terang bahasanya saya bukan menyepelekan ya, di luar dugaan. Mbak Sitoy, Mbak Jihan yang bahasanya mungkin dulu biasa-biasa saja, tapi ternyata sekarang mereka akan berangkat ke Jepang untuk mencari rezeki di sana lah ya. Itu senang banget, sebagai orang tua senang banget melihat anak-anaknya bisa berhasil. Itu hanya salah satu potret kesuksesan anak-anak. Jadi kalau sukanya itu saya lebih suka kalau anak-anak lulus dari sini terus datang ke sini lagi itu bawa kabar gembira. Pak, saya kuliah di mana? Pak, saya bekerja di sini. Pak, penghasilan saya, oh masya Allah, itu senang banget saya. Dukanya ya kalau memang namanya pendidikan juga kita, apalagi sekarang ya banyak aturan-aturan yang mohon maaf membelenggu pendidikan, itu yang akhirnya menjadi momok yang menakutkan bagi saya. Ya contoh misalkan gini aja, Mas Putra kalau nakal mungkin nggak boleh saya jewer. Kalau sekarang saya jewer Mas Putra nanti dianggap penganiayaan, kekerasan dalam pendidikan atau apa. Padahal setahu saya juga Kanjeng Nabi pernah menyampaikan kalau misalkan anak saya mencuri, saya akan pukul tangannya. Dalam arti apa? Kanjeng Nabi juga mencontohkan pendidikan kepada anak pun harus keras, harus tegas. Bukan berarti kita sekolah dalam pendidikan harus lemah, itu enggak. Jadi mohon maaf kalau misalkan adik-adik selama ini saya mungkin paling banyak rewel, paling banyak aturan. Tapi untungnya kan nggak pernah main tangan, nggak pernah ini ya. Saya tetap menjaga norma-norma, aturan-aturan yang ada. Jadi ya itu dukanya itu kalau menghadapi anak yang kelewatan lah. Ya kelewatan. Saya yakin kalau misalkan ada kasus-kasus pemukulan, kasus-kasus apa oleh guru kepada siswanya itu menurut saya bukan karena gurunya bersalah, belum tentu.
biasanya karena anaknya sudah diomongi bolak-balik nggak mempan, akhirnya guru itu kesal itu kan, itu lumrah ya kan. Mas Putra kalau ketemu yang seperti itu juga mungkin kan agak-agak gimana gitu ya, mangkel lah dan sebagainya. Otomatis ya itulah duka-dukanya guru itu banyak banget. Jadi salah satunya itu kalau ketemu anak yang belum ketemu hidayah lah, bahasanya seperti itu. Menurut Bapak sih siswa-siswi di sini itu susah diatur nggak, Pak? Oke. Jujur nggak nih? Jujur aja, Pak. Pakai banget nggak ya? Oke, kalau siswa-siswi SMK Wicaksana Al-Hikmah, alhamdulillah karena kebetulan kita di dalam lingkungan pondok pesantren Al-Hikmah 2 tepatnya, itu saya merasa bersyukur bahwa ini masih under control, masih di bawah kendali. Kalau saya memperhatikan berita itu bolak-balik kan, nun sewu ya, kasus-kasus anak-anak tawuran, anak SMK baru kelas 10, kelas 11 tawuran. Bahkan naudzubillah kemarin saya baca berita itu yang penyabetan benda tajam sampai korbannya itu meninggal. Ternyata pelakunya anak kelas 11 SMK, kalau nggak salah kelas 11 SMK yang saya baca itu di Bogor atau Jakarta itu. Itu masya Allah itu tantangannya luar biasa. Tetapi kalau melihat anak-anak SMK Wicaksana ya alhamdulillah nggak ada yang seperti itu. Contoh lihat mukanya Mas Putra aja ya Allah wis muka-muka calon penghuni surga ini kan sangat nurut ya kan, Mbak Erlin kan calon bidadari surga ini masya Allah adem gitu. Insya Allah apalagi yang generasi ini, kalau boleh saya katakan generasi ini salah satu yang terbaik yang saya miliki selama 13 tahun. Ini generasinya Mas Putra ini yang sangat kreatif, inovatif ya. Ini terus terang aja nih teman-teman yang mungkin melihat ini video podcast ini dadakan. Kurang dari 1 jam, tidak ada perencanaan. Tadi mereka Mas Putra, Mbak Erlin ketemu saya, Pak pengen wawancara untuk mading. Buat apa mading, kita punya podcast, ayo podcast langsung. Jadi nggak ada 1 jam, setengah jam sudah jadi, langsung mereka siap tampil. Walaupun mungkin masih grogi dan sebagainya. Nah ini saya sampaikan Mbak Erlin, Mas Putra dan kawan-kawan yang lain, siswa-siswi yang lain, kami sekolah itu hanya mencoba memfasilitasi panjenengan semuanya, ya kan? Karena sekarang dunia teknologi, ada mungkin banyak podcaster ada jadi Corbuzier dan sebagainya yang luar biasa dengan dunia podcastnya. Ini untuk melatih kalian lah. Jadi memang ternyata podcast itu nggak semudah yang dibayangkan, nggak semudah orang ngobrol, butuh mental juga, butuh modal juga dan sebagainya. Ini kita juga SMK nggak murah ya mengadakan ini. Jadi silakanlah dimanfaatkan sebaik-baiknya. Silakan kalian mengundang bintang tamu siapa, yang penting jangan bintang tamunya adalah karisma atau siapa, takutnya saya ikut nyawer gitu kan. Jangan ya. Misalkan kita panggil Gus Baha atau siapa, masya Allah Ake Bahaudin atau siapa, ya mudah-mudahan siapa tahu besok kita bisa berbincang dengan beliau, dengan para alim dan sebagainya. Kira-kira hambatannya apa aja sih Pak? Kan ini SMK di bawah naungan pondok gitu. Banyak gak tuh hambatannya? Kalau dibilang hambatan, pasti semua usaha pasti punya hambatan, punya tantangan. Ya kan, hambatan tantangan dalam setiap usaha itu ada. Nah, dalam pendidikan kira-kira usahanya apa saja? Kalau dari segi pendanaan, terus terang saya salah satu orang yang mempunyai keyakinan lillahi ta'ala. Jadi alhamdulillah dari SMK itu membangun dari tahun 2010 sampai dengan sekarang ya, terutamanya di awal 2014 kita mulai bangun gedung yang sebelah sini, itu yang gedung pengajian ruang Nyai Haji Atqiyah, itu pengajian yang sering panjenengan gunakan itu awal dibangun 2014 sampai sekarang alhamdulillah panjenengan menyaksikan sendiri nggak selesai bangun. Ya kan, ini dibilang nggak ada hambatan, jelas ada, kadang-kadang duitnya ada, kadang nggak ada. Tetapi karena saya berpasrah diri, insya Allah Gusti Allah akan memberikan pertolongan pada kita selama niat kita baik ya. Saya percaya dan alhamdulillah sampai sekarang masih terus membangun. Hambatan yang lainnya mungkin dalam mencari siswa juga karena kita di bawah pondok pesantren nggak begitu kesulitan lah, alhamdulillah. Kita punya nama Al-Hikmah 2 dengan dulu pembesar kita adalah seorang kiai terkenal, Al-Mafullah Kiai Mas'ud Abdul Mughni. Beliau dulunya adalah Rais Surabaya Jawa Tengah dan alhamdulillah ya dibilang gampang-gampang enggak lah kita. Jadi intinya setiap hambatan itu pasti ada lah, tinggal nanti bagaimana kita menyelesaikan masalah. Nah ini saya juga kalau boleh menyampaikan motivasi buat Mbak Erlin, Mas Putra dan kawan-kawan, tipikal petarung ya. Tipikal petarung itu ketika ada masalah kita bukan ngobrolin masalahnya, enggak,
kita ngobrolin jalan keluarnya. Nah, jadi itu orang yang tipikalnya petarung lah. Kalau saya lebih suka kedua, kalau ada masalah, udah masalah ini udah selesai, udah kita cari jalan keluar. Ya. Podcast ini misalkan tiba-tiba listrik mati, bagaimana caranya? Apa kita punya gadget apa? Itu kan kita mencari jalan keluar, jangan saling menyalahkan. Oh, ternyata setelah selesai rekaman salah satu mic-nya nggak nyala, ternyata nggak masuk ini. Wah, yang disalahkan jangan operatornya gitu kan. Udah bagaimana nanti kita cari jalan keluarnya. Jadi tidak usah saling mencari kesalahan ketika kita masalah, yang penting kita keluar dari masalah, selesaikan masalah. Gimana sih Pak perjuangannya sampai SMK itu bisa menjadi SMK Pusat Keunggulan? Nah, perjuangan SMK Wicaksana Hikmah menjadi SMK Pusat Keunggulan, alhamdulillah berkat kerja keras Bapak Ibu guru semuanya, kerja keras adik-adik juga, selaku output yang ingin dihasilkan dari produk SMK Keunggulan. Jadi sekali lagi, output produk SMK Keunggulan itu bukan pada produk barang jasa, ya saya kira saya seperti tuntutan pemerintah, tetapi lebih ke panjenengan siswa-siswi hebat yang nanti begitu lulus nanti diharapkan bisa BMW ya, bisa bekerja atau bisa melanjutkan ke perguruan tinggi dan juga bisa berwirausaha. Walaupun sekarang dibalik, berwirausaha, bekerja, melanjutkan ke perguruan tinggi. Jadi 2020 itu kami alhamdulillah berkesempatan diberikan kepercayaan oleh kementerian menjadi Center of Excellence. Dulu namanya Center of Excellence 2020. Itu baru masuk ya panjenengan ya. 2020 belum masuk malah, belum masuk. 2020 kebetulan didaulat oleh kementerian menjadi Center of Excellence untuk sektor lainnya yaitu farmasi klinis dan komunitas. Ya, alhamdulillah gedungnya di sebelah kita ini sudah jadi. Dengan produk-produk keunggulan kita ada berbagai macam produk ya, ada mulai dari WeCare, ini salah satu produk kita. WeCare ini untuk penghangat ya, semacam fresh care. Ada juga produk teh roselanya belum tampil ya. Ada juga ada Prolakbun. Terus salah satu produk keunggulan kita ini Ben Ngopi, produk keunggulan dari Pondok Pesantren Al-Hikmah 2. Ini kopinya kita dapatkan dari petani-petani lokal ya, lalu kita diolah oleh para santri, para siswa ya, mulai dari pengeringannya sampai dengan penggorengannya sampai dengan bisa dirasakan oleh masyarakat umum. Ini hanya produk barang, tetapi sekali lagi saya lebih suka output dari SMK Pusat Keunggulan itu di panjenengan siswa-siswi selaku output kita nantinya. Nah, 2021 lanjut kita masih SMK PK, baru menjadi SMK PK itu 2021, masih di bidang yang sama, farmasi klinis dan komunitas. Nah, 2022 ini alhamdulillah masih dipercaya kembali menjadi sekolah pusat keunggulan, tapi 2022 bedanya agrobisnis yang kita kembangkan. Ini semua ya berkat perjuangan Bapak Ibu guru dalam melaksanakan kegiatan selesai tepat waktu dan sebagainya sehingga menghasilkan produk. Ini tentu bukan hanya pekerjaan saya, tetapi sekali lagi sekolah ini tidak akan besar tanpa ada seorang guru dan tanpa adanya kalian sebagai para siswa. Dan sebagai informasi di 2022 ini agrobisnis keunggulannya adalah menciptakan pengangguran. Pemerintah pengen mengurangi pengangguran, SMK malah menciptakan pengangguran. Tapi jangan salah dulu, pengangguran ini jadi kita kerjasama dengan PT Jaya Silinur Seri yang dipimpin oleh Bapak Faiz Hidayat. Pak Faiz Hidayat dari Tambak Banyumas. Itu beliau adalah salah satu pelopor komunitas anggur. Beliau belajarnya sampai di Ukraina dan sampai di sini Indonesia, pulang mengembangkan komunitas anggur. Alhamdulillah ini satu-satunya sekolah yang diberi kesempatan kerjasama dengan beliau. Jadi dibimbing langsung oleh beliau, anak-anak PKL di sana, guru-guru magang kerja di sana, dan insya Allah sebenarnya kemarin kan panjenengan sudah menyaksikan greenhouse-nya sudah jadi, sudah ada anggurnya, sudah mulai berbuah. Tapi demi kemaslahatan, demi kebaikan, kita bongkar, hancurkan kebun anggurnya, greenhouse-nya untuk lebih baik lagi. Tapi saya lagi untuk lebih baik lagi. Jadi mudah-mudahan harapannya ke depan ini di SMK Wicaksana, terutama adik-adik pemirsa lulusan MTS SMP yang masih bingung mau melanjutkan mana, silakan bisa melanjutkan ke SMK Wicaksana Hikmah, terutamanya prodi agrobisnis. Nah, agrobisnis karena di sini memang peluang wirausahanya sangat besar sekali. Peluang wirausahanya dibanding jurusan yang lain. TKJ mungkin sudah jurusan jenuh, banyak pesaingnya. Keperawatan, farmasi mungkin hanya bisa melanjutkan perguruan tinggi atau tadi untuk bekerja di instansi agak susah, harus melanjutkan ke perguruan tinggi lagi.
berwirausaha bisa sih, bisa menciptakan tadi semacam salep atau apa gitu kan. Ada banyak lagi. Menurut Bapak susah atau enggak sih Pak menjalanin kerjasama dengan instansi terkenal seperti Samsung, Kimia Farma dan lain-lain? Oh iya. Ya, alhamdulillah kita juga yang TKJ kerjasama dengan Samsung, betul ya. Samsung Tech Institute, jadi untuk untuk HP ya jurusan. Jadi dibilang susah ya alhamdulillah. Sekali lagi saya nggak munafik, ini salah satu jalur keistimewaan kita, jalur pondok pesantren. Kita punya para kiai kita, para pengasuh kita punya banyak kenalan di mana-mana. Tapi tentu saja tidak serta-merta kita mengandalkan para kiai, tapi kita sendiri yang meneruskan. Jadi bahasanya beliau yang membuka, kita yang meneruskan. Jadi alhamdulillah ya, dibilang susah ya susah, dibilang gampang ya gampang. Intinya tetap kita harus berikhtiar. Jadi kita jangan mengandalkan satu atau dua orang. Jadi tapi alhamdulillah tadi TKJ sudah kerjasama dengan Samsung Tech Institute, agrobisnis kerjasama dengan Jayasri Nurseri, ya nantinya akan menghasilkan eduwisata Wijaya, ya kan, Wicaksana Jayasri, ya, kawinnya. Jadi kan kalau bahasa kementerian itu kawin antara sekolah dengan industri, ya, kawin link and match-nya. Jadi anaknya namanya Wijaya, Wicaksana Jayasri. Terus farmasi kerjasama juga dengan Kimia Farma, alhamdulillah sudah. Keperawatan kita kerjasama dengan Pelita Kasih. Nah, Pelita Kasih bisa untuk kerja sambil kuliah. Nah, ini juga sangat bagus sekali ya. Tentu kerjasama dengan berbagai macam pihak ini tantangannya banyak, hambatannya banyak. Tetapi sekali lagi kalau ikhtiar ditelateni, saya dulu menghubungi manajer Samsungnya juga nggak cuma 1 kali 2 kali ya, berapa kali terus menghubungi terus ditelateni lah bahasanya. Nun sewu nggih, kayak bahasane wong pacaran PDKT lah ya, pan ta'aruf. Saya bukan pacaran ya, jika ta'aruf, mau ta'aruf itu jangan jebret-jebret ya, pelan-pelan didekati orang tuanya, didekati siapanya, sehingga nanti bisa ketemu hasil maksud apa yang kita harapkan. Tapi tentunya ini semua kerja keras, sekali lagi juga teman-teman Dewan Guru yang ikut serta memfollow up pertemuan-pertemuan dengan berbagai pihak industri itu. Guru awal berdirinya SMK itu siapa aja sih Pak? Guru awal berdiri SMK yang masih bertahan maksudnya ya, mungkin ya. Sebenarnya banyak, ada Pak Zainul Mutakin, itu awal dari SMK. Dulu Pak Zainul Mutakin itu atau TU kita itu dulunya sebagai kasir yayasan. Ya sekarang kan Mbak Toripa dan kawan-kawan sekarang. Dulu Pak Zainul di situ. Nah, terus dipindahkan oleh yayasan dan membantu SMK karena SMK berawal berdiri supaya ada bahasanya panduan lah. Terus ada Bu Haji Iftihatun. Bu Haji Iftihatun itu juga guru keperawatan, itu awal masih. Ada lagi Bu Kristanti ya. Bu Kristanti juga guru lama lah istilahnya, dari awal 2010. Banyak sih yang ini. Walaupun ada juga yang tereliminasi. Tereliminasi maksudnya dia tidak satu visi misi lagi. Anggapan Bapak tentang, kan ini banyak tuh siswa-siswi yang sering telat itu, tanggapannya Bapak gimana sih? Oke. Siswa-siswi yang sering telat, ya mungkin mereka lagi punya hajat yang lain ya. Kalau saya tahu orangnya berhusnudon saja, mereka punya hajat yang lain. Cuma namanya kita juga lembaga pendidikan ya, harus dimaklumi kalau kita agak keras. Kita kan nanti kalau pakai sistem poin, nanti kalau siswa terlambat bisa kita kenakan hukuman. Ya, supaya nanti siswa-siswi tidak kaget kalau dalam dunia pekerjaan kalau terlambat sedikit potong gaji. Ya kan? Dunia pekerjaan mungkin di luar sana itu loh. Terlambat potong gaji, terlambat potong apa, terlambat tidak ada kenaikan pangkat dan sebagainya. Jadi ya harapannya ke depan walaupun punya hajat yang lain, mudah-mudahan bisa lebih baik lagi. Kita Bapak Ibu guru nggak akan bosan untuk mengingatkan, tidak akan bosan untuk menghukum, bukan menghukum ya, memberikan konsekuensi lah istilahnya, bagaimana kalau terlambat. Just mudah-mudahan diberikan hidayah lah biar tidak terlambat lagi. Oke, habis itu pesan dan kesan selama 13 tahun di sini nih Pak. Oke. Pesan dan kesan selama 13 tahun di SMK Wicaksana 5 sangat berkesan sekali. Di sini saya membangun, mohon maaf ya, bukan berarti ya, merasa membangun dari nol sampai sekarang bisa sebesar ini. Dulu gedung miliknya SMP, dulu gedung SMK itu kan sekarang ditempati sebagai aulanya SMP, itu gedung SMK dulu, itu awal berdiri. Jadi sampai sekarang kita bisa mandiri, berdiri sendiri, gedung sendiri.
Ya alhamdulillah tentu sangat berkesan sekali. Dari saya single sampai sekarang saya anaknya 4 13 tahun anaknya papat, bojone siji tapi ya. Itu luar biasa berkesan banget lah. Intinya bagi saya itu Wicaksana keluarga kedua bagi saya. Intinya apapun akan kucurahkan untuk Wicaksana. Ya pesannya kepada adik-adik jangan jangan pernah merasa bosan untuk menuntut ilmu, jangan pernah bosan untuk mengamalkan ilmu yang sudah didapat, karena dimanapun dan kapanpun ilmu yang sudah kita dapatkan itu bahasanya dimintai pertanggungjawaban. Jadi mudah-mudahan adik-adik yang bersekolah di Wicaksana ini mendapatkan ilmu yang bisa barokah, bisa manfaat di dunia dan di akhirat. Jadi keluarga besar, sekali lagi saya selalu menganggap siswa-siswi ini panjenengan semuanya itu adalah anak-anak saya. Jadi kita menjadi keluarga, kita saling membangun keluarga ini menjadi satu visi misi, menciptakan alumni lulusan yang berakhlakul karimah, unggul dan adaptif. Itu pesan-pesan saya. Cukup sekian ya Pak wawancara dari kami nih. Makasih banyak. Udah mau diwawancara. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.